Puisi untuk Sang Raden Panci. Oh, kerombyang beletak gedebak-gedebuk. Ini puisi untuk Raden Panci, mantan menteri yang minim prestasi, kecuali periksa foto atau video seksi. Oh, kumis tipis mantan menteri, jumlahnya sekitar 12 helai, 6 helai di kanan, 6 helai di kiri, mirip susunan pemain voli. Oh, kumis tipis mantan menteri, gara-gara posting gambar provokasi membuat marah seantero negeri. Dia ketakutan cuitannya dihapus sendiri. Kumis tipis mantan menteri menyebarkan gambar editan candi. Katanya ini ringan-ringan saja, jangan sensi. Dia lupa ada jerat hukum menanti. Oh, kerombyang beletak gedebak-gedebuk. Piar. Kumis tipis mantan menteri, unggahan benci Jokowi hampir tiap hari. Gak ada kerjaan selain mencaci. Berisik seperti bunyi panci. Kumis tipis mantan menteri, kemarin kesandung persoalan sensitif. Cuitanmu membuat reaksi masif, menyebar kebencian, sara provokatif. Inikah akhir perjalanan sang mantan menteri yang seolah paling pandai sendiri, yang seolah ahli dari segala ahli, yang seolah ngerti padahal mung kemaki. Oh, kerombyang beletak deduduk buku blak piar. Apakah perjalanan si kumis akan berakhir? Cuitannya kalau nggak menghina, ya cuma nyinyir. Seolah tinggal ketik tanpa mikir. Sekarang dia pasti susah tidur, susah makan, kecuali ada yang traktir. Oh, sang kumis tipis mantan menteri, nggak seberapa ganteng, muka biasa aja, tapi seolah paling tahu soal undang-undang ITE. Tapi seolah bisa semau-mau gue. Kamu yang dibuang dari Demokrat, nggak kepilih jadi wakil rakyat. Bukannya sadar dan bertobat, malah seolah nantang netizen dan juga aparat. Raden kumis yang hampir ganteng, kini terima nasib karena ulahmu yang iseng. Mencuit tanpa dipikir yang mateng. Kau ini kan waras atau malah sudah gendeng? Mas kumis yang ahli telematika, gabungan ahli telekomunikasi dan informatika, yang gak jelas apa manfaatnya selain sering periksa gambar dewasa. Wahai Raden Panci yang gagah perkasa, ternyata gak paham soal etika. Yang ringan-ringan sok main sara, seneng-seneng kok berpotensi menghina umat beragama. Oh, Bang Kumis, penyebar gambar editan, polahmu kayak anak ingusan. Semua dicuit, abaikan aturan. Kini kena batunya dan kau kelojotan. Kerombyang beletak gedebak bluk-bluk piar. Bang Kumis mantan menteri,
kebencianmu yang total kepada Jokowi. Seolah kau lebih oposisi dari oposisi. Nyatanya ya cuma panci. Wahai Raden Panci yang sangar, ketika namamu sudah masuk tagar, ketika kelakuanmu sudah menjadi viral, ini bisa saja kena mental. Siapkan saja pengacara yang handal. Ambiar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati netizen Indonesia, netizen Asia, Eropa, Amerika, Australia, dan tentu saja Afrika dan Wakanda. Baik, dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya, Pak Mantan dari Cikeas yang indah ini, menyampaikan beberapa statement, beberapa pernyataan, kegelisahan, kegundahan, kesedihan, dan kegelian. Saya telah melihat, mengamati, menelaah, mempertimbangkan, memasukkan, mengeluarkan, memasukkan, mengeluarkan, dan akhirnya saya harus mengatakan kepada saudara Roy bahwa apa yang Anda lakukan itu Tuhan tidak suka. Apa yang saudara lakukan itu sudah masuk kepada ranah sensitif yang seharusnya secara persuasif, masif, dan koordinatif dipikirkan dulu sebelum dicuitkan dan dibaca oleh publik. Karena kemudian apa yang telah Anda lakukan itu membuat rakyat marah, rakyat kecewa, rakyat menuntut keadilan atas apa yang Anda lakukan. Saya kaget, saya terkejut, saya shock, saya haus, saya mau minum. Tadinya saya pikir saudara hanya akan nyinyir sebagaimana kebiasaan saudara yang sudah mendarah daging. Saya pikir saudara hanya menjadi penyambung lidah Demokrat. Saya pikir tadinya Anda tidak membawa dampak negatif, tidak provokatif, tidak agitatif, Abdul Latif, dan hanya khilaf. Saya ulangi, hanya khilaf, dan belum sampai pada taraf khilafah. Saudara Roy, saya prihatin. Saya melihat sebenarnya saudara memiliki visi, saudara memiliki peluang. Saudara adalah sosok kader partai yang memiliki masa depan yang cerah. Cerah. Ya, saudara adalah sosok yang memiliki masa depan yang cerah, yaitu cerah agawe bubrah. Saudara Roy yang mungkin masih layak dihormati, coba renungkan, pikirkan, lamunkan, imajinasikan apa yang telah Anda perbuat itu. Apakah melukai batin umat beragama? Apakah melukai batin presiden? Saya saja yang pernah jadi presiden 10 tahun nggak nyombong, nggak berani untuk mencuit berbau sara. Apalagi saudara yang cuma beberapa bulan
jadi menteri saya? Kok bisa memiliki keberanian? Atau tepatnya memiliki kenekatan yang berbuah hujatan. Saudara Roy, emak sehat? Saya juga merasa prihatin di tengah cuaca politik lari sana sini atau disingkat menjadi polarisasi. Maaf, ulangi, polarisasi. Saudara hanya menambah beban persoalan dan kegaduhan di tengah masyarakat. Kalau tidak bisa jadi mantan yang elegan, minimal saudara bisa jadi mantan yang sadar posisi. Ya, itu posisi politik Anda tidak punya. Posisi di pemerintahan apalagi. Kayak gitu kok arogannya setengah mati. Kalau tidak bisa jadi mantan yang sopan, minimal saudara bisa jadi mantan yang dirindukan. Minimal dirindukan oleh kadrun tentunya. Kalau tidak bisa jadi mantan terindah, minimal jangan jadi mantan yang suka bikin ulah. Sedikit banyak tingkah saudara akan berimbas kepada partai saya. Kalau tidak bisa jadi mantan menteri yang move on, jangan bertingkah seperti orang oon. Kalau tidak bisa jadi mantan menteri yang legowo, jangan hina Presiden Joko Widodo. Kritik boleh, tapi menghina itu beda. Kritis oke-oke saja, tapi nyinyir itu menyesakkan dada. Jadi ahli boleh-boleh saja, tapi kelakuan kok seperti anak TK. Masih ingat saudara dengan Ferdinand Hutahaen masuk penjara karena tweetnya soal penistaan agama? Masih kan? Meski sudah dihapus dan minta maaf berkali-kali, tetap diproses hukum sampai hari ini. Sementara mantan kader saya ini, sementara mantan kader saya ini, perabotan dapur ini, kenapa sangat jumawa, sombong, tidak merasa bersalah dan tidak minta maaf? Astagfirullahaladzim. Kalau boleh saya sarankan, segeralah minta maaf atau pura-pura saja gangguan jiwa. Semoga aparat bisa segera ambil tindakan dan kalau bisa satukan saja dengan kamar saudara Ferdinand. Kenapa setiap keluar dari partai saya kok ujungnya pasti berurusan dengan penjara? Apakah ini karena karma? Apakah karena Tuhan tidak suka? Atau karena katakan tidak padahal iya? Atau karena katakan tidak padahal iya? Terima kasih. Saya Pak Mantan. Aman kan?